Untuk itu saya buka termin pertama, dipersilakan kepada 3 orang yang ingin bertanya. Assalamualaikum Kak Winda, izin bertanya boleh? Waalaikumsalam, boleh Kak Winda? Baik Winda, izin bertanya Kak. Pertama, berarti yang nggak boleh itu yang nggak dibolehin dari semir warna gini. Berarti nggak boleh semir warna hitam itu karena biar nggak nyamain Yahudi ya Kak, bukan karena bersangkutan sama umur gitu, biar kelihatan muda gitu, jadinya warna hitam. Berarti karena itu bukan sih. Nah, terus pertanyaan yang kedua, gimana kalau kita tuh dihadapin sama kita dihadapin sama lingkungan gitu Kak. Jadi gini, kan tadi pada poin intinya nyemir itu sunnah. Tapi gimana kalau urf di lingkungan kita, kalau adat istiadat, kalau kemoralan di lingkungan kita tuh nganggapnya orang yang nyemir itu orang-orang yang nakal. Jadi seakan-akan sunnah Mohon maaf Kak Winda. bertabrakan nih sama lingkungan gitu. Terus Jadi Kak Winda, baiknya gimana gitu mohon tanggapan? maaf Kak Winda. Kak Winda putus-putus suaranya. Untuk pertanyaan yang kedua mungkin boleh ditulis di kolom chat Kak. Baik, oke Kak. Ya. Ada lagi? Kakak punya pertanyaannya 2 atau mungkin ada lagi? 2 Kak. Baik, terima kasih Kak Winda. Selanjutnya teman-teman, Terima kasih masih ada yang kembali. bertanya? Ya, baik. Selanjutnya masih ada yang Assalamualaikum bertanya. Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yulianti. Sebelumnya suara saya jelas gak Kak? Cukup jelas Kak. Oke. Jadi kalau misalkan kan sekarang itu kalau kita mau mewarnai rambut ya di salon misalkan kayak gitu. Itu kan di bleaching dulu ya Kak. Kayak diwarnain kayak putih dulu gitu biar netral dulu, biar warnanya itu sesuai dengan yang diinginkan gitu. Jadi kan berlapis-lapis gitu Kak. Nah, itu tuh kalau dalam Islam gitu berlapis-lapis kayak gitu, itu diperbolehkan nggak sih Kak? Mempengaruhi nggak datangnya air ke rambut itu gitu? Baik. Gitu Ya. aja sih Kak. Ya, terima kasih Kak Yuli. Satu lagi Kak, satu lagi. Terus kalau misalkan pertanyaan yang kedua, kalau misalkan mewarnai rambut itu warna-warni gitu Kak, itu dalam Islam diperbolehkan nggak gitu? Jadi lebih dari satu warna gitu. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Yuli. Baik, untuk Kak Yuli ada 2 pertanyaan dan Kak Winda tadi ada 2 pertanyaan. Selanjutnya untuk termin pertama dipersilakan kepada 1 orang penanya lagi. Dan untuk Kak Winda, mungkin boleh ya pertanyaan tadi ditulis di kolom chat. Baik, terima kasih Kak Winda. Untuk pertanyaannya adalah, bagaimana kalau dihadapkan pada urf atau kebiasaan masyarakat ya? Jadi poin intinya kan menyemir itu sunnah, tapi urf, adat, moral di lingkungan itu menganggap orang yang menyemir itu orang-orang yang nakal. Baiknya gimana menurut tanggapan kepada para pemakalah? Baik, terima kasih Kak Winda. Untuk 2 penanya ini di-keep ya, sekali lagi, ada yang masih ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, mungkin akan saya serahkan. Assalamualaikum Kak Hamidah. Oh iya. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya Yunita Permamasari izin bertanya Kak. Untuk pada wanita zaman dahulu itu ada gak ya Kak yang disemir gitu Kak rambutnya? Ya, baik. Pada zaman dahulu adakah yang disemir gitu ya rambutnya? Iya. Laki-laki dan perempuan
pada umumnya atau laki-laki saja? Pada umumnya sih Kak, tapi saya mau lebihnya sih ke perempuan. Baik, ya. Terima kasih, Kak Yunita. Baik, kepada kakak pemakalah, saya ulangi pertanyaannya. Yang pertama, pertanyaan dari Kak Winda ya, terkait dengan menyemir rambut, menyemir rambut dengan warna hitam, itu tidak diperbolehkannya apakah, hanya karena untuk menyamai, tidak ingin menyamai rambut yang sama dengan orang-orang, Yahudi, ataukah tadi, karena apa ya, mohon maaf tadi Kak Winda agak putus. Yang kedua tadi apa Kak Winda? Iya Kak, jadi nggak boleh nyemir warna hitam itu emang karena emang bener-bener biar nggak sama Yahudi atau emang bersangkutan sama yang umur gitu. Jadi masih bersangkutan sama yang umur atau yang Yahudi itu gimana ya? Gitu deh. Baik, terima kasih, Kak Winda. Mungkin saya pertegas lagi. Jadi di sini pertanyaan dari Kak Winda ini ingin mendapat, penjelasan kembali atau penegasan kembali dari pemakalah untuk, diharamkannya atau dimakruhkannya menyemir hitam ini, apakah hanya karena tidak ingin menyerupai orang Yahudi, ataukah, bisa juga karena umur kita yang sudah tua gitu ya, kemudian kita ingin menyemir rambut dengan warna hitam agar terlihat lebih muda, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, tadi sudah saya ungkap di awal ya. Kemudian untuk pertanyaan dari Kak Yuli, mengenai untuk mewarnai rambut itu kan ada ya yang berlapis-lapis gitu. Nah, boleh nggak sih gitu, terutama untuk kita yang biasanya itu rambut itu kan, bagian dari ini ya, bagian untuk berwudu, terus juga kita ada hadas besar gitu. Apakah, itu masuk gitu ya, apa namanya, dari cat rambut tersebut, air-air wudu kita, air-air suci kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kak Yuli, mengenai rambut kita yang diwarna-warnikan itu seperti apa sih gitu pandangan dari para pemakalah, dan yang terakhir itu dari Kak Yunita, adakah orang yang menyemir rambut di zaman dahulu mungkin khususnya di zaman Rasulullah? Seperti itu. Baik, kepada Kakak pemakalah dipersilakan untuk menjawab. Iya, Kak. Aku mau jawab, Kak. Yang pertanyaan Kak Winda yang nomor 1 ya. Ini kenapa nggak boleh semir warna hitam? Itu kan Kak ya. Kalau di mazhab kita, Syafi'i itu ada yang bilang makruh atau haram. Nah, di sini kalau nggak permasalahan yang paling utama dari larangan menyemir rambut itu dengan warna hitam, memang dapat menimbulkan masalah memperdaya orang lain dan unsur penipuan umur, kebohongan. Yang dimaksud orang itu misalkan biar dia kelihatan muda gitu. Padahal kalau yang di zaman Rasul itu tuh untuk mensegani, untuk menakut-nakuti musuh gitu. Kalau zaman Rasul. Nah, kalau zaman kita itu tuh biar dimaksud untuk kebohongan, biar kita dibilang muda seperti itu. Namun khusus dalam perang melawan orang kafir itu dibolehkan untuk berbohong dan memperdaya lawan agar dapat memenangkan strategi dalam berperang. Lalu dalam hal ini dapat menyenangkan istri agar terlihat masih awet, muda, dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Hal ini terdapat, pokoknya kalau misalnya untuk menyenangkan hati istri itu juga boleh. Nah, yang nggak dibolehin itu biar dapat popularitas. Warna rambut, warna cat lain gitu. Seperti itu. Seperti itu. Makaina. Iya, Bu. Jadi kalau misalkan nggak boleh mencat rambut dengan hitam karena bisa memperdaya kita terlihat muda gitu, itu kembali kemana nih? Kembali ke niat nggak? Nggak boleh. Iya. Berarti kembali kemana?
Niat kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Baik. Bagaimana Kak Mutmainah, ada tambahan? Iya, intinya bohong untuk diri dia gitu. Biar dia terlihat lebih muda, bukan untuk hal-hal yang diharuskan, kayak misalkan itu tidak boleh gitu, Kak. Ya, baik, terima kasih Kak Mutmainah atas penjelasannya. Dan saya mohon izin untuk mempertegas kembali serta menambahkan sedikit. Jadi terkait dengan menyemir rambut dengan warna hitam, itu kan ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan hingga mengharamkan gitu. Nah, kalau menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanafi itu berpendapat bahwasanya makruh gitu. Kenapa makruh? Ya karena tadi yang sudah disebutkan bahwasanya karena tidak ingin menyerupai kaum Yahudi dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian kalau ini dari segi membolehkannya itu apa? Dari segi membolehkannya ini pada saat dahulu itu dibolehkannya menyemir rambut karena Rasulullah itu kepengen umatnya itu terlihat lebih muda, gagah, terus habis gitu keker gitu ya. Maksudnya nggak kelihatan tuanya dikarenakan uban baik dari, apa namanya, di rambutnya ya, yang sudah putih ataupun jenggotnya yang memutih. Ini karena kalau semisal mereka, khususnya laki-laki ya, ketika mereka berperang, itu akan, apa ya, akan membuat kaum Yahudi itu atau musuh-musuh orang Islam itu, segan gitu loh, dibandingkan kalau misalkan ada orang yang terlihat tua gitu, itu kan pasti memudahkan asumsi mereka bahwasanya, "Oh, saya nggak takut," gitu, karena, saya berhadapan, dengan musuh-musuh saya yang banyak notabene terlihat sudah tua. Seperti itu dari segi membolehkan. Kemudian juga tadi sempat disinggung juga bahwasanya dibolehkan untuk menyemir rambut dengan warna hitam itu, karena ingin terlihat muda di hadapan istri, seperti itu. Nah, tetapi yang dibolehkan oleh, Rasulullah untuk menyemir rambut khususnya warna hitam, ini hanyalah pada kondisi-kondisi tersebut. Sedangkan pada dasarnya menyemir rambut itu kan boleh ya. Nah, kebolehan ini bahkan sunnah ya, sunnah, karena apa? Karena kita itu harus, terlihat rapi, bersih gitu, merawat diri, seperti itu, berhias dan lain sebagainya. Itu kan ada beberapa hadis, kemudian ada ayatnya juga tadi mungkin sudah disinggung oleh pemakalah, seperti itu. Kita, disunahkan untuk berhias dan salah satunya dengan apa? Dengan menyemir rambut. Bahkan, dalam salah satu sejarah juga ada yang mengatakan bahwasanya, Rasulullah itu tidak ingin kita itu terlihat, tidak rapi seperti kaum sebelah gitu. Jadi ada pada saat itu kaum sebelah itu yang terlihat kotor dan lain sebagainya, terus terlihat tua. Nah, dari sinilah dari menyemir rambut ini bahkan secara umumnya kita merapikan, mungkin memotong rambut, terus, kumis, jenggot, dan lain sebagainya agar, kita itu menjadi umat Islam yang tidak hanya baik akhlaknya, tetapi juga enak dipandang. Seperti itu. Kak Winda bagaimana? Sudah cukupkah? Cukup Kak, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya, adakah yang ingin menambahkan? Diberi kesempatan atau ingin menyanggah? Kalau tidak, bisa masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Kak, teman-teman? Iya? aku mau jawab pertanyaan Kak Yuli ya. Yang kedua, itu boleh nggak mewarnai rambut lebih dari satu warna? Ya kan, Kak? Iya, baik. Seperti
Iya betul, Kak. Lebih dari iya Kak, aku mau jawab. Mohon maaf Kak Mutmainah, Allah suaranya itu putus-putus, suka Kak. sama keindahan, tapi yang dimaksud di sini itu tidak berlebih. Kak Mutmainah, Oh ya, suaranya ya udah putus-putus, aku Kak. Iya, baik. Terima kasih. dulu sebentar ya Kak. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan, boleh nggak warnai? Kalau Allah itu suka sama keindahan, tapi yang dimaksud di sini itu tidak berlebih-lebihan. Maksudnya itu ya udah seserapihnya, yang nggak usah berlebih-lebihan, nggak usah mencapai batas melebihi kemampuan dia gitu. Yang dilihat lebih dari karena sebenarnya di sini ya udah secukupnya aja Kak. Yang penting orang itu sudah dilihat rapi, dilihat indah gitu. Lagian Allah kan nggak suka sama yang seperti itu. Lagian kalau misalnya dilihat dari zaman sekarang, orang yang warnai rambut warna-warni itu karena dia orang Paulina, gitu. Nah, mohon maaf, seperti suaranya ini putus-putus ya. Kurang jelas, Kak. halo, udah belum Kak? Iya, Ya, udah, Kak. sudah, Kak. Baik, saya lanjutkan. Di sini Allah nggak suka sama orang yang berlebih-lebihan, termasuk Islam ya Kak. Islam tuh ya udah yang dilihat indah gitu, tapi nggak usah berlebih-lebihan, apalagi sesuai kemampuan batas dia, sesuai batas kemampuan dia. Nah, ya udah kalau misalnya disemir pakai satu warna itu menurut dia udah cukup, ya sudah. Apalagi kalau zaman sekarang itu dilihat orang-orang yang menyemir rambut itu dia tuh bertasyabuh atau meniru perbuatan-perbuatan terutama orang-orang kafir gitu. Nah, ini yang nggak dibolehin gitu. Yang Islam ajarin juga itu warnain juga tuh yang kayak misalkan pakai henna atau pakai katam yang warna-warnanya itu masih nggak berubah banget gitu, seperti itu. Baik, terima Iya. kasih Kak terima kasih Kak Mutmainah atas penjelasannya. Ini pertanyaan dari Kak Yuli ya. Mungkin saya pertegas kembali, ini sebenarnya untuk pertanyaannya bisa digabungkan ya teman-teman. Tadi kan pertanyaannya mengenai mewarnai rambut dengan berlapis-lapis itu sah nggak sih gitu. Kemudian juga bagaimana tanggapan kita terkait dengan orang-orang yang menyemir rambutnya dengan warna yang mencolok, bahkan menggunakan warna yang banyak gitu ya, gradasi warnanya. Nah, dari sini mungkin ingin saya pertegas kembali dari penjelasan Kak Mutmainah juga bahwasanya mungkin eh, memang pada dasarnya boleh ya kita untuk menyemir rambut selain warna hitam seperti itu. Tetapi yang harus kita jaga adalah bagaimana kita menyemir rambut atau menghias ya lebih umumnya. Menghias itu tidak sampai berlebihan. Apalagi kalau sampai niatnya itu untuk tabarruj. Seperti itu. Jadi memang inilah yang dipermasalahkan. Kemudian berkenaan dengan pewarnaan rambut yang berlapis-lapis, ini sebenarnya tergantung kembali terhadap bahan-bahan yang digunakan. Apakah memang bahan-bahannya itu tergolong sesuai sunnah Rasulullah atau tidak gitu. Tadi seperti pakai henna, terus khatam juga dan lain sebagainya. Itu sesuai atau tidak dengan yang diberikan prosedurnya lah gitu oleh Rasulullah bagaimana menyemir rambut itu bahan-bahannya seperti apa. Dan ini pula yang namanya mewarnai rambut dengan varian ya. Itu pasti kan kita harus memastikan juga bahwasanya kandungannya itu tidak akan merusak apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita ini ingin cantik, ingin berhias, mungkin ingin awalnya itu baik ya, tetapi
malah kita itu karena penggunaan bahan yang salah dari rambut dan lain sebagainya, itu menjadikan rambut kita rusak. Jadi bukannya ingin berhias, ingin, terlihat baik di hadapan manusia dan juga Allah Subhanahu wa taala, karena kita merawat justru malah kita merusaknya. Seperti itu lebih kurangnya Kak Yuli, sudah jelas atau belum Kak Yuli dan teman-teman? Iya, Kak, sudah. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan ini, adakah yang ingin menambah atau menyanggah? Boleh dipersilakan. Baik, tidak ada ya teman-teman. Kalau gitu kita masuk ke pertanyaan terakhir di termin pertama. Itu tadi pertanyaan dari Kak Yunita ya, adakah orang yang menyemir rambut di zaman Rasulullah? Nah, kalau tadi sudah kita bahas ya pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, maka sudah jelas sekali ya bahwasanya Rasulullah itu di zaman Rasulullah itu memang sudah ada yang menyemir rambut gitu. Bahkan, Rasulullah itu sendiri yang menyerukan dengan tujuan apa? Tadi, bahwasanya kita harus menjaga, harus, terlihat rapi dan lain sebagainya. Terus juga, menyemir rambut ini, juga ada dilakukan karena beberapa hal yang dibutuhkan, seperti tadi agar terlihat muda, eee, untuk terjun ke medan perang, terus kemudian juga mungkin ada yang ingin, apa ya, memiliki keharmonisasian terhadap, istrinya, kemudian, disemirlah rambutnya dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi memang, pada zaman dahulu itu sudah ada. Nah, sebelumnya saya juga pernah, baca ya, itu kalau pertama kali semir rambut itu adanya di masa Nabi Musa, teman-teman. Nah, jadi pada saat itu Firaunlah yang pertama disemir rambutnya. Nah, kalau teman-teman mungkin punya, bahan bacaan lain, mungkin, boleh, di apa namanya, kita sharing-sharing di sini, tetapi yang saya baca adalah, pertama kalinya itu ada di zaman Nabi Musa dan oleh Firaun. Jadi, Firaun itu yang menyemir rambut pada saat itu, gitu. Jadi dia menyemir rambutnya, eee, agar terlihat ya lebih rapi, terus menawan, namanya seorang raja ya, seperti itu. Kak Yunita, bagaimana? Iya baik Kak Hamidah, cukup puas. Cuman di sini mau yang ininya Kak, yang perempuannya gitu. Ya walaupun mungkin menutup aurat gitu ya. Barangkali ada gak gitu yang perempuannya gitu Kak? Baik, bagaimana Kakak pemakalah? Kakak pemateri, apakah ingin menjawab? Ya, Kak Hamidah, Ya, pertanyaannya Kak Yuni itu di zaman Rasulullah itu ada nggak yang wanita itu menyerambut gitu ya? iya, ada atau tidak, terus, bagaimana gitu tanggapannya? Boleh nggak sih gitu menyemir rambut? Atau kalau kita menyemir rambut pun bagaimana? Kan kita dalam, Islam itu harus menutup aurat kita, karena rambut kita itu salah satunya, menjadi salah satu bagian dari aurat kita gitu, sehingga rambut kita tuh seringkali, tertutup di beberapa tempat yang bukan mahramnya kita. Seperti itu Kak Fahmi. Kak. Jadi ini menurut saya ya, Kak, kalau seperti yang hadis Rasulullah yang sudah dipaparkan tadi dari makalah itu kan sudah dari situ tuh intinya hadis Rasulullah itu kan hukumnya apa semuanya itu kan diperuntukkan untuk semua seluruh umatnya juga Kak. Tidak, jadi kalau menurut saya boleh saja dan mungkin saja ada juga pada zaman Rasulullah itu wanita yang menyemir rambut gitu. Tapi dengan catatan misalnya tuh dia menyemir rambut supaya untuk suaminya gitu Kak. Tidak bukan buat mengumbar aurat atau apa gitu. Jadi kembali pada niat tadi si perempuan itu boleh kalau buat si suami biar supaya lebih ya ini
terlihat cantik, muda gitu. Misalkan si wanita tadi itu udah beruban gitu Kak. Jadi kalau menurut saya sepertinya ada yang menyemir rambut untuk wanita dan dibolehkan gitu asalkan untuk si suami gitu, tidak untuk menebar aurat gitu. Itu saja Kak, mohon koreksinya Ibu dan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Kak Fahmi. Jadi lebih kurangnya itu ya jawabannya. Apalagi kan untuk kita mungkin nanti ketika tua ya mungkin sudah beruban, terus kita juga pengen terlihat muda di hadapan suami, itu dianjurkan. Bahkan oleh Rasulullah tadi sudah dikemukakan sebelumnya hadisnya. Seperti itu Kak Yunita dan teman-teman. Bagaimana Kak Yunita? Ya baik Kak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kembali. Nah, sebelum saya buka termin kedua, karena untuk termin pertama alhamdulillah sudah terjawab semua ya. Apakah ada yang ingin menanggapi terlebih dahulu atau menyanggah dari beberapa pertanyaan dan jawaban untuk termin pertama ini? Ayo teman-teman, di sini ada 38 orang. Barangkali ada yang ingin memberikan tanggapannya. Ya Baik. mungkin Kak sedikit Oke, aja boleh yang Kak tadi Yunita. yang tentang ini ya, menyemir rambut itu. Itu kan Iya. sama aja kayak ada barang-barang, ada pokoknya ada bahan-bahan yang tertentu kan gitu. Tadi kan kata Kak Mutmainah itu yang warnanya itu gimana Kak? Ya intinya Yuni di sini pengen nambahin mungkin ini ya bahan-bahannya itu yang bisa nyerap ke kulit gitu Kak, atau nyerap ke rambut gitu. Tadi Iya, kan betul. belum terlalu diiniin ya, belum terlalu dijelasin. Maksudnya intinya bahan-bahannya itu yang bisa nyerap ke kulit, ke kuku atau enggak ke rambut, itu yang dibolehin Kak. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Kak Yunita atas tambahannya. Iya, betul sekali ya teman-teman. Jadi memang untuk bahan-bahan dari semiran rambut ini memang harus menyerap ke kulit seperti itu. Baik dari cat rambutnya gitu atau mungkin pembersihnya dan lain sebagainya. Terus juga meskipun menyemir ke rambut, tetapi yang harus digarisbawahi adalah jangan sampai warna rambutnya itu permanen. Seperti itu. Baik, kalau begitu mungkin Ya, aku mau tanya dong, iya, Ibu Amira, kalau silakan kita Ibu. ngecat itu kan pasti permanen. Gimana ya warna rambut nggak permanen itu? Itu kan yang dimasukin pigmen warna, yang kemudian diserap sama helaian rambut kita. Gimana ya maksudnya nggak permanen? Iya, baik Ibu. Kakak pemakalah sebelumnya ada yang ingin menjawab? Ya, Ibu mohon izin masuk. Ya, Ibu, setahunya saya kalau untuk apa namanya menyemir rambut itu Bu, ada memang yang permanen dan tidak gitu Bu. Ada bahan-bahannya yang mungkin dia bisa buat apa ya Bu? Dia jadi permanen bahannya. Misalkan das ini jadi permanen, das ini dia nggak permanen gitu Bu. Kalau saya Iya, definisi permanen sama tidak itu gimana? Sekarang kan rambut itu kan merupakan pori-pori kecil yang kemudian tersusun menjadi satu helai. Kemudian menyerap warna rambut, menyerap warna. Sehingga warna yang putih ini kan menjadi sesuai warna yang kita pakai. Nah, terus pastinya ketika ditimpa dengan warna lain, ya dia akan menyerap lagi karena kan helaian rambut kita ini kan busailah itu seperti apa ya? Pori-pori mungkin ya, pori-pori. Artinya kan yang putih itu yang udah kita warnai, dia kan misalkan kita warnai warna hijau gitu ya, ya tetap aja kan warnanya hijau, nggak akan berubah si putih itu. Tapi yang akan kelihatan putih yang kemudian akan tumbuh dari akar kepala kita. Tapi hijau yang tadi kita semir itu bukannya tetap hijau, tidak akan pudar gitu. Gimana maksudnya permanen itu saya? Baik, izin menjawab Kakak pemakalah dan teman-teman.
Kalau yang saya baca ya Ibu, tadi kan kita sempat berkali-kali menyampaikan bahwasanya untuk bahan yang paling aman itu kan dari bahan-bahan alami seperti daun teh, kemudian juga ada, henna, terus ada tadi khatam gitu ya, tulisannya khatam, mohon dikoreksi kalau salah. Nah, itu kan sama kayak ketika kita make henna atau pacar kuku di jari-jari kita, itu kan ketika memang, sudah dimakan oleh waktu dan tersiram oleh air, itu kan lambat laun dia akan menghilang ya, Bu, warnanya. Jadi yang dimaksud di sini tuh seperti itu, Bu. Maka tadi, sempat ditegaskan juga kalau semisal kita ingin menyemir rambut, itu kita menggunakan bahan-bahan yang memang, apa ya, eee, dip apa sih, diperbolehkan oleh syar'i gitu. Terus mungkin bisa kita melakukan, kajian kembali terhadap bagaimana sih bahan-bahan yang sekiranya itu, tidak akan merusak warna asli atau mengubah warna asli rambut itu, Bu. Artinya kan warnanya tidak hilang, tapi memudar. Iya. Kalau memudar itu berarti masuk dalam permanen nggak? Karena nggak hilang. Saya izin Bukan ya, menambahkan nih, Bu. Gimana? Sebelumnya saya izin menambahkan, jadi kalau warna yang permanen itu, sepengetahuan saya ya, dia nggak akan hilang ataupun pudar sampai kecuali rambut itu dipotong gitu. Nah, kalau misalkan yang tidak permanen, warnanya itu dia seiring berjalannya waktu itu pudar dan sampai menghilang gitu, Bu. Meskipun dia nggak dipotong, seperti itu. Oke. Berarti Nah, itu dengan kalau henna yang memudar permanen, itu berarti tidak permanen ya. Kalau udah iya, memudar itu berarti nggak permanen gitu ya. Berarti Iya, iya, itu Ibu. masuknya bahan-bahan alami kayak henna ya. iya. Iya seperti itu, Ibu. Oke. Nah, sekarang kalau zaman dulu kan adanya henna ya, mereka pakai henna, kemudian pakai cuka, ada yang pakai kopi dan sebagainya gitu kan. Kalau sekarang ini kan banyak sekali apa namanya bahan-bahan untuk cat rambut ya, yang memang bahan dasarnya itu diambil juga dari tumbuh-tumbuhan lain. Kira-kira boleh nggak tuh? Itu memudar juga kan? Hukumnya sama nggak kira-kira sayang dengan henna atau dengan kopi atau daun teh dan sebagainya? Iya, tadi juga ada ini ya, Bu, tadi kan ada Mhm. klasifikasi warna, itu dari apa aja bahan-bahannya. Nah, itu mungkin masuknya itu ke nabati ya, Bu, ke nabati Iya. jadi heeh. Nah, terus, itu saya kurang tahu sih ya, Bu, mungkin saya belum baca kembali apakah nanti akan menghilang atau tidak, tetapi kayaknya kalau bahan alami itu tidak Anda harus akan lebih plus 2 mencoba dulu baru jawab kali. No, insya Allah kamu awet muda selalu. Ayo. Terus. iya, Ibu. Terus ya pokoknya itu, Bu, saya mungkin belum baca lebih jauh ya terkandung, apa aja sih bahan-bahan yang di dalamnya. Cuma mungkin, kalau yang saya tafsirkan adalah ketika memang sudah diperbolehkan oleh syariat, terus, terlebih lagi ini dari, nabati ya gitu, menurut saya itu mungkin tidak akan, keluar dari ini ya, Bu, apa ya bahasanya, eee, Dari tetap koridor ya? heeh, seperti itu, Bu. Mhm. Terus aku punya satu pertanyaan lagi boleh? Boleh, Ibu. Oke. Misalnya nih, bukan misal sih, ada seorang suami nih yang suka istrinya selalu glamor, warnanya tiap hari ganti gitu kan. Walaupun sebenarnya dia belum ubah nih. Nah, misalnya lagi model rambut hijau, bikin hijau. Model sekarang rambut yang bawahnya warna apa, atasnya warna apa, dia bikin gitu kan. Dan dia minta gitu. Jadi, bikin dong rambutnya kayak begini, bikin dong rambutnya kayak begini gitu kan. Atau potonglah rambutnya begini gitu kan. Jadi maunya istrinya itu selalu sesuai modis atau sesuai model lah, sesuai gaya yang ada sekarang gitu. Kira-kira
boleh nggak ya misalnya setiap minggu ganti warna, kemudian dia apa ya, helaian mesh-nya itu bisa 3-4 warna gitu kan sesuai permintaan suami. Kira-kira boleh nggak ya? Baik, Makasih, itu Ibu. aja. Baik, terima kasih. Ya, Bu, Kakak Pemakalah, Hamidah izin menjawab terlebih dahulu ya. Takut lupa, mohon maaf. Baik, jadi seperti ini ya, Bu, dan teman-teman semua. Jadi menurut saya untuk menanggapi hal ini memang, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu, dari kebahagiaan suami, yang kedua dari kesehatan, kemudian yang ketiga itu bagaimana kita menanggapi sifat kebutuhan dan, sifat berlebihan. Jadi, yang pertama ya boleh-boleh aja kalau misalkan memang untuk, membahagiakan suami gitu. Kalau misalkan, kita ingin menampilkan sesuatu yang memang baik untuk suami dan, suami itu enak mandang kita gitu dibandingkan, suami kita itu, seorang suami ya, suami kita karena kita belum ada suami. Seorang suami itu melihat orang lain gitu, bentuk fisik orang lain, maka, lebih baik memang kita yang memenuhi hasrat tersebut, seperti itu. Tetapi kemudian yang kedua, itu kan tadi kan, Ibu sempat singgung ya bahwasanya, bagaimana ya kalau semisal tiap, pekan itu diganti terus gitu. Nah, kita melihat lagi bagaimana kondisi rambutnya, treatment-nya, seperti itu. Jadi, mewarnai rambut itu kan menjaga itu kan bukan hanya kita menghias di luar, tetapi kita juga harus menjaga luar dan dalam. Itu artinya mungkin di samping kita mewarnai, tetapi kita juga memberikan vitamin dan lain sebagainya kepada rambut kita. Agar kenapa? Agar rambut kita itu tetap terjaga. Kemudian selain itu yang berkaitan dengan kesehatan juga, itu ada beberapa kasusnya memang yang alergi terhadap bahan-bahan tertentu ketika di rambut, digunakan di rambut. Entah nanti jadinya, ketombean kah, atau mungkin muncul hal-hal yang tidak diinginkan seperti, ada sebuah benjolan di, rambut gitu ya, mungkin kan kadang kita pernah ya merasakan seperti itu ketika, kepala sedang tidak sinkron, apa karena keringat, biang keringat, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu jangan berlebih-lebihan, menanggapi bahwasanya, "Ini nih kan lagi trennya seperti ini lagi trennya seperti ini," gitu. Ya, menurut saya kalau harus seperti itu banget, yang mana melewati batas kebutuhan dan juga, melewati sifat kewajaran mungkin ya, itu lebih baik dihindarkan gitu. Jadi, disesuaikan saja sih seperti itu. Terus kemudian juga disesuaikan dengan kenyamanan juga dan lain sebagainya gitu. Karena kan nggak semua, tren dalam fashion dan lain sebagainya, itu sesuai dengan diri kita sendiri. Seperti itu saja dari saya, mungkin Kakak Pemakalah ada yang ingin menambahkan? Kak Fahmi atau Kak Mutmainah? Atau teman-teman yang lain boleh? Iya, Kak, saya mau izin menambahkan Iya, sedikit. silakan Kak Yunita. Kalau menurut saya ya gitu, kita flashback nih sama pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, gitu kan, bahwasanya tanggung jawab suami itu kan masih besar gitu bagi istri. Pertama, kita itu emang kan wajib ini ya sama suami, wajib nurut lah istilahnya gitu. Jika kita pengen emang tergolong menjadi wanita soleha gitu, kita kan harus nurut sama suami gitu kan ya Kak. Nah, apapun mau suami itu kan harus diturutin, kecuali emang itu bener-bener suatu hal yang negatif, nggak boleh. Nah, kalau dari perspektif menyambar rambut ini, ya kita ikutin aja mau suami gitu. Nanti adapun salah apa enggaknya, ya itu udah tanggung jawab suami. Gitu. Terima kasih. Mungkin itu pemikiran saya ya. Mohon koreksinya Ibu dan teman-teman. Kakak Winda izin masuk boleh gak? Boleh Kak Winda, silakan.
Jadi betul tuh balik lagi ke istrinya cocok gak pakai semir-semiran gitu. Nah kalau menurut Bunda tuh boleh banget, boleh banget. Kenapa? Soalnya semiran-semiran yang udah BPOM, yang udah halal, yang sebenarnya nggak permanen. Poinnya juga sebenarnya nggak permanen atau enggaknya sih. Poinnya itu di tahan lamanya atau enggaknya. Ada yang emang semir rambut itu tahan lama. Dia sampai bertahun-tahun, sampai berbulan-bulan warnanya gitu aja. Ada juga yang bahkan sehari 2 hari tuh udah hilang, udah nggak ada warnanya. Ada yang kayak gitu. Nah, bisa aja tuh pilih yang kayak gitu. Begitu jadi kalau menurut Linda. Tapi mohon koreksinya Ibu dan kakak-kakak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Winda. Mungkin saya tengahi ya, bahwasanya tadi yang dipertegas oleh Kak Yunita, bagaimanapun juga kita memang harus melayani suami ya, harus melayani suami terhadap hal-hal yang memang bisa dibenarkan dalam sebuah keluarga. Nah, salah satunya tadi kalau untuk menyemir rambut ini kan dari segi keindahan ya, eh, kecantikan kita atau mungkin kemapanan seorang suami. Nah, mungkin ini akan meningkatkan harmonisasi dalam keluarga gitu. Nah, kemudian tadi juga dijelaskan oleh Kak Winda, itu kan ada ya, ternyata yang samiran rambut itu bisa 2 hari hilang, 3 hari hilang, seperti itu. Jadi memang bisa diganti-ganti. Asalkan apa? Memang diperhatikan saja tadi bagaimana kandungannya dan lain sebagainya. Terus kalau yang terakhir dari saya, tidak terlepas dari sifat yang memang kita itu tidak boleh menormalisasikan adanya sebuah tren gitu loh. Jadi kalau semisal kayak, aduh nagih banget sih nih gitu, ada orang yang nagih banget sih, dikit-dikit mau tren ini tuh langsung bla bla bla, itu mungkin bisa dikurangi nafsunya ya, karena khawatir ini masuk ke dalam nafsu duniawi dia juga, seperti itu. Mungkin itu aja Ibu Amira dan teman-teman. Ada yang masih ingin ditanggapi atau mungkin dari Bu Amira sendiri? Karena ini pertanyaan langsung dari Bu Amira. Makasih sayang, itu jawabannya sudah bagus banget ya. Intinya kalau niatnya itu menyenangkan suami, ya berarti boleh ya. Nah, kemudian dilihat dulu kondisi rambut kita ya. Kalau misalkan memburuk ya mungkin kita stop dulu gitu kan. Kemudian apalagi kalau suami suka ganti-ganti ya pakai aja cat-cat yang mudah pudar sehingga rambut kita juga nggak cepat rusak gitu. Nah, kemudian itu juga masuk dalam rangkaian ibadah kita karena kita taat pada suami. I love kelas ini benar-benar. Oke, lanjut. Makasih sayang. Iya, baik. Kembali kasih Ibu. Selanjutnya teman-teman, kita belum masuk nih ke termin kedua ya, karena tadi masih termin pertama. Selanjutnya dibuka untuk termin kedua. Jadi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan diberi kesempatan di termin kedua ini. Kepada teman-teman, dipersilakan untuk bertanya. Mungkin ada yang masih bingung nih terkait materinya. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya lagi? Kakak sebelumnya punten tadi pertanyaan kedua Winda udah kan ya Kak? Oh Winda iya. Oh iya, betul. Oh ya teman-teman, mohon maaf nih, jadi kita ada pertanyaan yang tertinggal ya. Karena pertanyaannya terpental di kolom chat. Ini pertanyaannya tentang bagaimana sih Kak kalau kita dihadapkan dengan urf. Ya, jadi intinya itu kan menyemir adalah sunnah, tetapi ada di lingkungan tersebut menganggap bahwasanya menyemir itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang nakal saja. Nah, ini gimana menurut teman-teman semua? Mungkin boleh diawali dari Kakak Pemakalah, silakan bagaimana tanggapannya? Kak Mutmainah, Kak Fahmi?
Atau teman-teman mungkin ada yang ingin menjawab? Boleh. Baik, untuk menghindari wasting time ya, buang-buang waktu kita, daripada hening mungkin saya akan mendahului untuk menjawab ya. Baik teman-teman, menanggapi hal ini, yang pertama itu mungkin saya akan membahas dari perihal sunnah tidaknya ya. Sunnah itu kan sesuatu yang memang baik untuk dilakukan, berpahala dilakukan, dan juga tidak berdosa ya apabila tidak kita lakukan. Jadi memang kita melaksanakan yang sunnah itu baik dan dan tidak melaksanakan itu pun ya nggak masalah ya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan tidak sesuainya dengan kondisi atau masyarakat tersebut. Sebelum saya membahas lebih jauh, saya ingin menegaskan dulu bahwasanya ini adalah stereotip ya. Jadi baik, mohon maaf Kak Fahmi, suaranya tadi tidak masuk, mungkin akan dicoba lagi nanti ya Kak Fahmi ya, mohon izin. Baik, saya lanjutkan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai kita punya pemikiran itu stereotip ya. Jadi apa ya, kita itu suka sekali menggolongkan seseorang terhadap asumsi kita gitu. Semisal kita berasumsi bahwasanya, wah anak HES itu kebanyakan anak-anaknya itu apa ya, kebanyakan anak-anak itu sering banget tahu nongkrong-nongkrong di angkringan malam-malam, seperti itu. Itu kan stereotip ya. Padahal, pada dasarnya itu, tidak semua anak-anak HES itu, seperti itu, gitu loh. Tetapi karena memang dia bawa, apa namanya, wilayah mereka, terus nama mereka gitu lah kan, nama kelas, nama jurusan mereka, itu jadi kita punya asumsi kita yang mendengar pun akan, ter apa ya, terprovokasi ya, terprovokasi gitu, kayak kita juga punya asumsi, "Ah, emang ternyata HES," kayak gitu ya. Nah, kita jangan sampai, tidak boleh membiasakan adanya hal-hal seperti ini gitu. Orang yang menyemir rambut dikatakan nakal dan lain sebagainya, kan kita balikkan lagi dengan hal yang tadi bahwasanya menyemir rambut itu adalah sesuatu yang baik apabila memang kita ingin menghias diri kita. Mungkin sebagai perempuan, tetapi dalam Islam itu tadi saya tegaskan bahwasanya kita tidak boleh tabarruj. Makanya kita dalam pemilihan warna itu pun harus berhati-hati ya kan. Ya yang warna-warna netral aja deh, mungkin gitu, warna-warna coklat gitu, atau mungkin warna-warna coklat yang mengarah kepada merah-merah itu, marun-marun itu di tengah-tengah itu bagus ya teman-teman. Jadi itu masih bisa, masih tergolong netral untuk kita, ini it's okay aja seperti itu. Kemudian berkaitan dengan urf, kebiasaan, kita itu kan ada sebuah kelonggaran ya, dalam dimensi syariah itu, hukum dan lain sebagainya, pelaksanaan hukum tersebut, itu kan, ada yang namanya kita itu melihat nih kebiasaan-kebiasaan, di sini tuh seperti apa. Jadi kalau misalkan dalam kebiasaan itu akan menghancurkan kita, ya sudah gitu, atau akan melabeli kita, hal-hal demikian, atau merusak kenyamanan deh, bahasanya paling gampang, merusak kenyamanan orang-orang di sekitar kita, ya maka dari itu mungkin hal ini kita hindari saja, seperti itu. Terlebih lagi ini bukan hal yang sunnah, bukan hal yang wajib, perkara wajib dan lain sebagainya, ini hanya perkara yang sunnah, seperti itu. Kemudian juga, mungkin lebih jauhnya untuk orang-orang yang memang mau gitu ya, dalam sebuah forum, eee, semisal dalam majelis pengajian dan lain sebagainya, itu mungkin bisa saja, kita selipkan, hal-hal seperti itu. Jadi mungkin mungkin itu menjadi salah satu hal yang baik juga ya ketika salah seorang tokoh publik atau, tokoh ulama, kiai di sekitar itu bisa melihat kondisi seperti apa sih konflik-konflik, problem yang, di mata masyarakat itu meresahkan. Mungkin hal ini bisa dibahas dan bisa dipertegas bahwasanya menyemir rambut itu adalah hak setiap orang, dan pada dasarnya menyemir rambut itu juga tergolong dalam menghias diri, gitu. Sah-sah saja gitu, selagi memang dia itu tidak mengganggu, orang yang menyemir rambut itu juga tidak, mengganggu kita semua, seperti itu. Jadi saya pikir
jangan sampai kita kena dalam tipe-tipe hal yang seperti itu. Begitu saja mungkin dari saya. Bagaimana tadi Kakak pemakalah, jadi atau tidak ingin menambahkan? Baik, terima kasih Kak Fahmi. Untuk yang bertanya, Kak Winda, apakah sudah terjawab? Alhamdulillah sudah Kak, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Nah, bagaimana nih teman-teman, masih ada yang ingin bertanya atau tidak? Karena kita masih punya sedikit waktu ya. Saya izin bertanya. Iya, boleh Kak Salsa, silakan. Ya, izin bertanya kan pernah dengar kayak ceramah di kampung. Katanya kalau misalnya nyemir rambut itu boleh warna hitam gitu perempuan, tapi perempuan katanya gitu. Tapi kalau laki-laki nggak boleh. Kalau perempuan boleh soalnya dia perempuan pakai hijab nggak kelihatan orang katanya begitu kan rambutnya udah berubah tuh. Misalnya ibu-ibu terus boleh nyemir rambut warna hitam nggak apa-apa soalnya kan nggak kelihatan orang dia cuma di rumah aja kayak gitu. Itu gimana Kak? Iya, gimana? Bagaimana Kakak pemakalah, adakah yang ingin menjawab? Maaf, Kak Hamida, boleh diulang nggak pertanyaan itu? Tadi sempat putus-putus, Kak. Baik, saya ulangi pertanyaannya, Kak Mutmainah. Jadi pertanyaan dari Kak Salsa itu adalah, Kak Salsa itu pernah mendengar ya atau menemui di salah satu desa, bahwasanya di sana itu, ada salah satu tokoh agama lah sebut ya, itu menegaskan bahwasanya diperbolehkan loh untuk perempuan mewarnai rambutnya dengan warna hitam dengan alasan, itu di rumah saja gitu dan karena memang, ada apa ya, ada rambut yang warnanya berubah karena uban gitu ya, kemudian disemirlah menjadi warna hitam, seperti itu. Bagaimana tanggapannya, Kak? Iya, Kak Mutmainah, suara Hamidah jelas atau tidak? Ya, jelas, Kak Hamida. Iya. Ya, Kak, kalau menurut saya, sebenarnya sih takutnya tadi, menurut saya ya Kak, takutnya itu kalau misalkan kita nyemir rambut dengan warna hitam, itu tuh menjadikan kita jadi kayak lupa bahwa kita udah tua. Misalnya kita nih udah punya uban, kita nyemir rambut, jadinya kita tuh nggak inget diri bahwasanya kita tuh udah apa namanya udah tua. Salah satu tanda bahwasanya kita tuh tanda bahwasanya kita tuh udah hampir mendekati ajal gitu kan Kak. Itu kan dengan Allah itu memberikan pertanda-tandanya itu dengan uban kita gitu kan. Jadi kalau menurut saya, andai kata orang itu tadi merasa dirinya itu masih muda atau apa yang tidak ingat diri, tidak ingat umur, itu tidak boleh gitu. Tapi kalau misalkan dia bisa apa namanya tidak merasa seperti itu, tidak apa-apa gitu Kak. Ya Kak Salsa, apakah jelas Kak? Baik. Baik, Kak Fahmi tadi ya? Kurang lebih seperti itu Kak Salsa, ini dari pertanyaan dari segi tidak dibolehkannya ya, atau mungkin dari segi makruhnya. Jadi memang, seperti yang sudah disinggung sedari awal ya, bahwasanya, menyemir rambut hitam itu, dikhawatirkan memang kita itu lupa, terhadap usia kita, atau mungkin kita kepengen terlihat muda terus nih, gitu. Jadi terkadang kita lupa kondisi sebenarnya bahwasanya kita itu sudah tua gitu, sehingga kita, sulit, apa ya, mungkin
tidak apa ya, dengan penampilan kita itu tidak menyadarkan kita untuk bermuhasabah gitu. Oh, bahwasanya oh umur saya itu sudah tua dan lain sebagainya seperti itu. Tetapi kalau ditanya perihal ini saya objektif ya, terkait dengan tadi pertanyaan Kak Salsa. Bagaimana sih gitu terhadap ustadz yang mengklaim seperti itu yang membolehkan gitu. Nah, hal yang dikatakan itu benar gitu. Karena apa, Kak Salsa? Karena memang tadi sudah dikatakan di awal bahwasanya memang menyemir rambut warna hitam itu diperbolehkan dengan tujuan tadi disunahkan oleh Rasulullah karena untuk menghias rambut-rambut yang beruban dan lain sebagainya seperti itu. Itu Rasulullah kan menegaskan ya antara lain karena ingin terlihat indah, terus rapi, tidak ingin menyerupai kaum sebelah seperti itu. Terus juga agar lebih hangat dipandang oleh suaminya. Seperti itu. Bagaimana Kak Salsa? Jadi sudah dijelaskan. Boleh nggak? Boleh sekali Ibu, dipersilahkan. Oke. Yang diminta Rasulullah untuk mengecat rambut itu siapa? Bagaimana Ibu? Di riwayat itu kan yang diminta Rasulullah untuk mengecat rambut tapi jangan warna hitam siapa? Suhaifah, Ibu. Siapa? Suhaifah, Ibu. Enggak dengar aku. Suhaifah, Ibu. Jelas nggak Suhaifah. suara saya? Kenapa jangan pakai rambut hitam? Tahu nggak kalian? Kenapa nggak pakai rambut hitam? Warna hitam. Karena rambutnya dia aslinya tebal dan hitam. Maka takwil hadisnya itu bukan warna hitam yang ditekankan, tapi warnai rambut selain warna aslinya. Nah, dia itu warna rambut aslinya hitam kelam dan tebal. Tapi ketika dia memutih sekali semua, sehingga Rasulullah mengatakan warnai, tapi jangan warna hitam. Artinya jangan warna asli rambutmu. Nah, itu doang. Jadi yang kemudian nanti warna rambutnya hitam dan memutih, warnai selain warna rambut aslinya. Yang warnanya coklat, warnai selain warna asli. Boleh nggak hitam? Ya boleh. Karena rambut aslimu bukan hitam. Kalau rambutmu aslinya warna kuning, ya ketika memutih kamu warnai selain warna kuning. Kembali kepada warna asli kita apa? Nah, disunahkan yang lain. Itu maksudnya. Kenapa? Selama kita memakai warna asli kita bisa jadi dikhawatirkan terkecoh, iya. Walaupun kan wajah tidak bisa dibohongi. Rambut bisa hitam, tapi wajah tua ya orang juga nggak bisa dibohongi dong, gitu kan. Tapi yang disunahkan adalah kita memakai warna selain warna asli. Itu sih sebenarnya. Udah itu aja. Ya, lanjut sayang. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Jadi mungkin bisa kita pahami ya teman-teman bahwasanya inti dari menyemir rambut atau mengubah warna tersebut adalah ya kita mengubah warna asli kita dengan warna yang lain seperti itu. Berarti mungkin saya saya tanya kembali mungkin Bu ya. Berarti semisal pernyataan bahwasanya kita itu tidak boleh menyemir rambut dengan warna hitam, ini tetap kita kembalikan ke kondisi warna rambutnya lagi, Bu ya? Seperti itu ya, Iya, Bu? karena takwil hadisnya bukan kembali karena warna, bukan. Karena syariat mewarnai itu sebenarnya nggak ada. Dan syariat mewarnai itu untuk Yahudi tidak berwarna hitam, tapi merah. Gitu. Jadi dulu bahkan kita disunahkan mewarnai warna gelap. Jangan warna terang-terang, karena kita itu akan sama dengan Yahudi yang berwarna merah-merah terang sekali itu kan ketika perang. Nah, jadi kita tuh terlihat gagah karena kita mewarnai dengan gelap. Tapi inti dari hadis itu warnai selain warna asli. Nah itu.
Jadi warna aslimu apa, warnai selain itu. Entah gradasinya itu lebih terang atau gradasinya lebih gelap, intinya jangan sesuai dengan warna aslimu. Itu sih sayang, bukan warna hitamnya yang dituju dalam hadis. Tapi tujuannya apa ya, Bu, kalau warnanya itu nggak boleh sama dengan warna asli, Bu? Nggak dengar sayang, aku nggak dengar. Gimana? Oh iya, baik. Kira-kira tujuannya apa ya, Bu? Seperti itu. Apa Jadi itu? kita tuh, iya tujuannya kita nggak boleh mewarnai rambut dengan sama seperti warna asli kita. Itu tujuannya apa ya, Bu? Boleh saja. Hanya saja gini, warna memutih itu atau memudar itu biasanya usia berapa sih? 40, 50? Ya kan? Ada Ya. yang penyakit mah ibu masih muda juga udah itu ya. Ada, betul, Kayak ubannya ada. udah semuanya gitu. Nah, terus biasanya kita itu digolongkan dalam usia dewasa atau usia yang benar-benar matang banget. Itu usia berapa sih? Para nabi mendapat wahyu usia berapa rata-rata? 40. 40 ya. 40 ke atas kan? Artinya selama saya masih gagah, selama saya masih tidak ada kondisi fisik atau organ yang melemah, saya merasa adanya perubahan nggak? Iya, Kayak Bu. Hamidah. Hamidah masih kulitnya kencang, masih muda, belum menikah, pakai apa aja cantik, pakai make up nggak pakai make up tetap cantik. Akan merasa butuh nggak adanya perubahan dalam dirinya? Ah, saya bosen nih mata kayak begini, kayaknya enak deh kalau saya pasang eyelash itu atau apa tuh bulu mata buatan itu. Kira-kira butuh nggak Hamidah? Akan terpikir nggak? Enggak, Bu. Enggak. Kenapa? Karena semua ada dan kamu nggak butuh. Tapi ketika usia menjelang tua, inilah adalah usia perubahan, di mana kita ada di puncak atas. Nah, ini kenapa hikmahnya? Karena ketika kita ada sudah paling ujung atas, pasti kita akan turun nih pelan-pelan. Ketika turun pelan-pelan, mesin mobil atau kendaraan mesti diservis nggak? Iya, Ibu. Apalagi manusia. Ketika kita ada di puncak, udah sampai ke atas nih dengan gagah, kita pasti akan turun pelan-pelan. Ketika akan terjadi perubahan-perubahan pada fisik, pada organ kita ada yang melemah, kita ada yang cepat sakit, ada yang masih muda, ada yang rambutnya cepat beruban, ada yang rambutnya masih bagus sampai usia tua. Itu semua tergantung pada umur masing-masing kan. Nah, disitulah kita perlu memaintenance diri kita. Dan Allah Maha tahu bahwa manusia itu akan mengalami fase bosan dengan dirinya itu, dengan tampangnya, keadaannya, wajahnya, dan sebagainya pada usia 40 ke atas. Maka disitulah kita banyak melihat bahwa makhluk Allah, manusia, banyak yang menua setelah 40 ke atas. Entah wajahnya, entah badannya, entah rambutnya, ya. Nah, disitulah fase manusia mulai memperbaiki diri. Mulai membenahi dirinya, membenahi organ dalamnya apabila ada yang sakit, membenahi wajahnya, biasa dengan melakukan perawatan dan melakukan apalagi tuh olahraga dan sebagainya. Banyak sekali yang akan bergerak ke sana setelah usia 40. Padahal dalam Islam, sejak kecil kita dianjurkan untuk berolahraga. Tapi Allah tahu bahwa manusia pasti tidak akan melakukan itu karena nggak butuh. Tapi ketika dia butuh, maka dia cari. Nah, itulah kenapa sunnatullah setelah 40, gradasi umurnya mulai menurun. Fungsi-fungsi akan mulai menurun. Saya tidak sekuat Hamidah. Ya kan?
Saya sudah melahirkan 2 kali, Hamidah tidak pernah. Artinya rahimnya Hamidah lebih baik daripada saya 100 kali. Logikanya seperti itu kan? Nah, saya, Hamidah tidak butuh perawatan. Tapi mungkin ibu, tante, encing, nenek butuh perawatan. Kenapa? Kulit mereka tidak sekencang Hamidah. Nah, maka ketika itu Allah menjadikan sunnah untuk mewarnai rambut sebagai perubahan diri untuk menyenangkan diri kita sendiri. Selama saya mewarnai dengan warna yang baru, saya akan melihat diri yang baru, akan melihat wajah yang baru di cermin. Itu akan menimbulkan apa? Semangat untuk tetap berjuang di jalan Allah. Untuk tetap bisa beraktivitas, tetap bisa memberikan yang terbaik. Nah, jadi semua kembali kepada apa? Kepada diri kita. Maka itu biasanya terlepas dari umur yang muda dan biasanya udah uban dan sebagainya, itu penyakit beda lagi. Tapi para umumnya manusia lepas 40 baru mulai terlihat bahwa dia itu kondisi menurun. Nah, disitulah mereka butuh adanya perubahan. Nah, disyariatkanlah adanya mewarnai rambut. Kenapa? Warna-warna itu adalah bagian dari keindahan yang dicintai mata manusia. Kalau saya melihat rambut saya hari ini warnanya hitam, besok hitam, sampai saya menua warnanya hitam. Ketika saya sakit, saya tidak menyadari warna hitam itu adalah anugerah. Karena dari dulu hitam. Tapi ketika dia sudah beruban, ya kan? Saya akan menyadari, oh ternyata saya udah tua ya, perlu perawatan nih. Kayaknya saya harus ke salon, kayaknya saya harus warnai. Kenapa? Allah mengharuskan kita untuk menjaga kesehatan kita. Menjaga kesehatan, menjaga kondisi, menjaga penampilan. Nah, di antaranya itu. Inilah fase di mana manusia akan mengalami perubahan pada dirinya dan akan memerlukan perawatan. Dan itu sunatullah dalam hidupnya, karena itu disyariatkan. Dan warna apa saja boleh? Boleh. Tergantung niat. Itu apa? Kalau istrinya cuma sukanya warna hitam, ya harus warna hitam kalau begitu. Nggak suka lakinya. Karena tujuan utamanya bukan dia terlihat muda, tapi menyenangkan istri. Katakanlah kakek tua, tapi menikah dengan anak muda. Kalau dia mau buat itu rambutnya merah, kuning, hijau, tetap aja tua di mata istrinya. Tapi kalau dia bikin hitam, istrinya suka, ya berarti itu wajib hukumnya. Ya, kira-kira seperti itulah, sayang. Baik, Ibu, terima kasih atas tambahannya. Terus mungkin sebelum saya lanjut, atau ini sudah ini ya, sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan sedikit lagi ya, bahwasanya menyemir rambut ini bukan hanya kita itu untuk menutupi uban, tetapi bagaimana tadi yang sudah disinggung Ibu ya, sempat ada orang yang sakit dan lain sebagainya, itu kan ada juga ya teman-teman orang-orang yang ada punya genetik rambut yang memang terlahir putih dan lain sebagainya. Nah, itu kalau misalkan kita mau menyemir rambut itu sangat-sangat dianjurkan teman-teman, seperti itu. Apalagi kalau mungkin untuk anak-anak ya yang rambutnya itu udah putih dan lain sebagainya, mungkin kita sebagai orang tua untuk menjaga keindahan anak tersebut gitu, entah untuk melindungi sosialnya ataupun untuk memberikan yang terbaik bagi penampilannya, itu juga sangat-sangat dianjurkan. Seperti itu aja. Mungkin yang terakhir teman-teman diberi kesempatan sekali lagi saja, apakah ada yang ingin menanggapi? Baik, sepertinya tidak ada ya. Berhubung kita sudah cukup siang ya sekarang waktunya, mungkin sebelum saya tutup saya ingin mengembalikan dulu, mohon maaf mungkin saya ingin memberikan dulu kepada Ibu Amirah, mungkin masih ada yang ingin disampaikan Ibu? Dari saya terima kasih ya. Ini masalah udah komprehensif banget ya. Apalagi membahas macam-macam yang mengandung amonia, kemudian yang mengobati dan sebagainya.
Nah, kemudian untuk pertanyaannya juga bagus banget. Memang kita punya kultur di beberapa daerah yang menganggap bahwa orang yang mewarnai rambut itu ya orang nakal lah, orang apalah ya. Itu juga bagus ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih sekali. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaannya bagus-bagus semua. Saya sulit memilih antara satu dan yang lain siapa yang jadi bintang kelas. Terus terang semua pertanyaan bagus. Dan semua jawabannya juga sangat bagus. Jadi bagi saya kalian semua bintang kelas. Saya jadi bingung sebenarnya ini. Alhamdulillah ya. Pertahankan terus supaya kalian menjadi yang terbaik insya Allah dunia akhirat ya. Terima kasih sayang dari saya. Semoga kelompok yang berikutnya lebih bisa hebat lagi. Oke? Ada pertanyaan buat Ibu? Baik, dipersilakan teman-teman diberi kesempatan untuk bertanya. Ibu Winda izin bertanya boleh? Iya Ibu, Ya, Win. Winda izin bertanya. Nah berarti hukum menyemir rambut sama hukum pakai rambut yang palsu-palsu gitu sama aja ya Bu? Kan niatnya buat nyenengin suami gitu loh Bu. Jadi daripada kita ngewarna-warnain rambut kan juga buang-buang waktu juga. Ya mendingan kita pakai rambut-rambut yang kayak palsu-palsu gitu Bu. Gitu itu gimana Bu? Terima kasih. Beda. Kalau pakai rambut palsu itu kan ranah ilatnya berbeda. Pertama, kenapa kamu pakai itu? Kamu sudah punya mahkota, kenapa kamu harus pakai itu? Itu ilat satu. Kedua, kalau kamu pakai itu, adakah kebutuhan? Nah, kalau cuma males mewarnai, terus maunya pakai aja yang palsu misalnya, akan datang pertanyaan lagi, palsunya itu aslinya dari mana? Bahan bakunya dari mana? Ya kan? Bahan bakunya dari manusia atau bahan bakunya dari binatang. Nah, itu kan beda lagi ilat dan perdebatan hukumnya. Kemudian akan datang lagi pertanyaan kemudian. Palsunya itu hanya wig saja yang bisa dilepas pasang atau hanya sebagai misalkan setengah wig yang cuma bentuknya seperti ikat rambut gitu ya. Atau dia extension. Nah, beda lagi ilat hukumnya, gradasi hukumnya, kebutuhannya akan berbeda. Dan selama kita punya rambut yang indah, ya kita jaga, kita warnai, kita hias, kita panjangkan, kita pendekkan sesuai dengan apa yang kira-kira tidak membosankan dan selalu membawa suasana baru. Itu bukti syukur kita kepada Allah. Tapi kalau kita dikasih rambut bagus, terus kita pakai wig, ya kita nggak bersyukur dong. Nanti besok Allah cabut itu rambut, gimana? Jadi bukti syukur itu bukan saja membiarkannya, tapi merawatnya. Nah, merawatnya dengan itu. Gitu, Win. Masya Allah, baik Ibu, syukran Ibu. Ibu berarti kalau misalnya orang penyakit kanker gitu kan botak, kalau pakai wig nggak apa-apa gitu ya Bu? Iya, itu kan ada kebutuhan. Kalau udah ada kebutuhan, berarti yang tidak boleh bisa berubah hukum menjadi boleh. Dan kalau yang misalkan kanker itu laki ataupun perempuan, ya untuk lebih mensupport dirinya sendiri, kemudian memberikan juga efek positif terhadap orang-orang sekitar, ya sangat-sangat dianjurkan. Bahkan dalam case-case tertentu kita bisa jadikan itu sebagai kewajiban, itu wajib dia pakai. Bukan untuk menutupi jeleknya, tidak. Dia nggak jelek. Tapi kewajiban itu datang dari kebutuhannya. Saya butuh memberi support kepada diri saya agar saya bisa sembuh. Berarti boleh pakai wig, boleh saja. Dan wajib, karena itu merupakan kebutuhan melestarikan hidup. Nah, jadi hukumnya wajib saat itu, kalau memang kebutuhan. Gitu. Gimana, ada lagi? Silakan, siapa yang mau tanya lagi? Iya, baik teman-teman, masih ada yang ingin bertanya atau tidak? Sepertinya nggak ada Ibu ya? Tidak ya? Oke.
Kalau udah ya udah. Izin bertanya. Hah? Bu. Izin bertanya, Bu. Kenapa? Iya, izin Oh bertanya. iya, Kalau misalkan kita pengen kayak nyemir rambut, Bu. Terus ya tujuannya tuh kayak ya pengen gaya-gaya aja gitu, Bu, kayak orang-orang gitu kan. Cuman kan di sini bukan tujuannya bukan tabarruj, karena kan kita pakai hijab juga gitu, Bu. Cuman ya lebih kayak pengen aja ngikutin tren yang kayak sekarang gitu, Bu. Terus itu ya boleh. masih dibolehin nggak? Boleh. Tidak dipersyaratkan kok untuk nyemir rambut itu kamu harus tua dulu. Menyemir rambut itu senang kalau kamu merasa butuh. Kalau kamu merasa butuh itu untuk ngikutin tren, saya pengen cantik, saya sudah bosan dengan rambut saya saat ini, artinya kamu butuh suasana baru. Dan tentunya kamu tuh tidak cuman ikut-ikutan doang. Kalau saya sudah mau merubah rambut, berarti saya bosan dengan penampilan saya. Iya kan? Saya ingin merubah sesuatu yang lain. Nah, berarti kamu butuh suasana baru. Hukumnya apa? Hukumnya mudah. Selama kamu itu pertama tidak merusak rambutmu, artinya kamu kasih bahan-bahan yang dari bahan-bahan alami, atau misalkan bahan bakunya itu aman sehingga tidak merusak rambutmu. Kemudian kamu itu niatkan untuk untuk memberi support pada dirimu, karena penampilan baru otomatis memberi semangat baru. Nah, semangat itu insya Allah kamu gunakan untuk beribadah, untuk lebih giat lagi, misalnya dalam hidupmu kamu lebih semangat. Nah, selama kita ingin niat baik, insya Allah semua akan baik. Aplikasikan juga dengan bagus gitu. Jadi boleh ya boleh. Sekarang warna lagi rambut apa, terus kamu bosan, kamu pengen nyoba, nggak ada salahnya. Ya. Iya baik Bu. Sama satu lagi Bu, berarti kan dilihat juga dari bahannya tadi ya Bu ya, kayak misalkan harus menggunakan bahan alami. Terus kayak contoh-contoh bahan alami itu kayak selain henna gitu Bu, kan ada juga yang dijual di Alfa gitu ya Bu. Itu sebenarnya masih dibilang alami kan ya Bu? Apa? Iya, jadi kalau kita pintar membaca ingredients dari setiap produk, kita akan tahu ini produknya apa. Misalnya ada kayak Garnier ya, Garnier itu kan ada dia bahan bakunya dari alpukat, terus bahan bakunya dari apa gitu. Kemudian ada juga yang kayak Pigeon. Pigeon itu kan bahan bakunya itu kan amonia, hitam apa gitu pokoknya, hitam arang, hitam dari batu-batu yang kemudian ditambah bahan amonia. Nah, kemudian ada juga satu merek lagi, dia itu bahan dasarnya juga dari daun apa, saya lupa nama mereknya gitu. Pintar-pintar memilih supaya pilihanmu itu membawa faedah bagimu. Jangan malah merusak rambutmu dan kamu menyesal kemudian gitu. Ya, dan satu lagi, kalau bahan alami biasanya tidak mengakibatkan kita cepat uban ketika tua. Tapi kalau misalkan bahan yang keras, nanti mengakibatkan kita cepat uban. Belum 40 misalnya, atau baru 40-an udah uban. Nah, itu yang tidak dianjurkan karena kita merusak. Tapi kalau kita ingin merubah karena ingin memberi diri kita semangat, ya itu sunnah, nggak apa-apa. Boleh dilakukan dan mubah saja. Makasih banyak Ibu penjelasan. Ya. Siapa lagi yang mau tanya? Silakan. Ibu kalau misalnya warna nyemir rambut buat alis boleh nggak Ibu? Memang alis kamu kemana kok mau disemir? Untuk menambah ketebalan warnanya maksudnya? Atau alisnya hilang dicukur dan disemir? Mungkin biar kayak orang-orang Bu, ada alisnya. Jadi kalau kondangan nggak repot-repot bikin alis ya. Mungkin pakai maskara Kak Salsa. Untuk alis ini ada sebagian wanita yang mencukur alis kemudian memberikan seperti tato. Nah itu tentunya hukumnya nggak boleh ya. Kemudian ada sebagian yang mencabut-cabut bulunya sampai habis, itu namanya namas, itu juga nggak boleh. Nah, ada sebagian yang merapikan atas bawahnya sehingga terlihat rapi, itu boleh. Nah,
Ada sebagian yang memberinya warna kayak pensil dan sebagainya untuk menebalkan karena dia terlalu tipis, tapi tidak dihilangkan, itu boleh. Nah, kamu mau kasih warna karena apa? Apakah kamu cabut misalnya, atau kamu hanya ingin dia tebal, maka kamu kasih warna karena warnanya apa? Warnanya terlalu muda atau apa? Nggak ada ininya, nggak ada alisnya, Bu. Nggak ada bulu alisnya, jadinya pakai itu. Nggak ada bulu karena dicabut, atau memang bulunya sedikit dan warnanya terang? Emang sedikit, Ibu. Ya, Dari berarti sononya. karena sedikit dan terang ya. Kamu berarti ingin memperindah atau mempercantik dirimu, bukan dengan mencabut bulu ya. Kalau demikian ya, insya Allah sah-sah aja. Tapi pastikan juga bahannya, karena ini adalah daerah dekat mata yang sangat sensitif bila terkena mata. Ya. Dan usahakan pakai yang tidak permanen, seperti tadi kata siapa? Lupa saya, yang tidak permanen, supaya kalaupun kamu salah memberi warna, dia tidak berbekas lama. Jadi intinya boleh saja kalau hanya memakainya untuk mempercantik diri. Sah-sah saja, asal jangan genit supaya orang melihat kita, supaya orang apa, enggak. Tapi saya mempercantik diri lillahi ta'ala. Selama saya belum punya suami. Ya, untuk diriku dan untuk Allah. Nah, itu saya menjadi berkah insya Allah. Siapa lagi mau tanya? Ibu, kalau extension itu kayak apa deh, Bu? Hamidah lupa, Bu. Itu extension yang rambut yang kemudian ditempel dengan rambut kita. Sama dengan extension bulu mata, kan bulu mata ditempel dengan bulu mata kita. Oh, sambung rambut gitu, Bu. Ya, disambung. Jadi dipanjangkan rambutnya atau bulu matanya. Itu kan sekarang lagi marak seperti itu. Iya, betul, Bu. Ya. Bahkan saya Ibu. Ya. Suaranya kecil, Ibu. Iya. Suara saya kecil, oke. Sudah belum? Sudah, Ibu. Iya, Sudah, Ibu. Ya, jadi pernah ada beberapa kasus dalam extension bulu mata, di mana kan bulu mata itu dikategorikan halal, ya, udah dapat halal lah gitu kan. Masalahnya bukan di bulu matanya. Jadi bulu matanya boleh halal, tapi ketika saya memakainya akan menjadi halal atau enggak, itu kan yang harus kita perhatikan juga. Jadi extension bulu mata ini kan memakai lem. Jadi lemnya itu yang kemudian di satu bulu mata itu ditempel di antara di bulu mata kita lah, di ujung bulu mata kita gitu kan. Nah, artinya kan bulu mata kita bagian ujung ini tertutupi oleh lem. Sedangkan mata ini adalah bagian dari wajah yang merupakan anggota wudhu. Ya kan? Nah, maka kehalalan si bulu mata ini belum tentu juga menjadi halal ketika saya pakai. Karena nggak setiap saat bisa saya lepas seperti kutek gitu ya. Nggak setiap saat bisa saya lepas dan saya wudhu kemudian saya tempel lagi. Itu kan nggak bisa kalau extension. Dia kan punya masa waktu misalnya 1-2 bulan baru dia rontok-rontok sendiri kan. Nah, jadi hal-hal seperti ini kita jangan sampai terkecoh dengan kosmetik-kosmetik dan sebagainya. Usahakan anggota wudhu kita sebisa mungkin itu tetap netral, biar kita itu bisa apa ya, istilahnya bisa wudhu, bisa sholat 5 waktu itu tanpa gangguan. Jadi kalau ditempel, itu kan lem-lem ini kan yang memegang antara bulu palsu dengan ujung bulu mata kita. Sedangkan bulu mata yang ujung ini kan artinya tertutupi oleh lem. Ya nggak kena dong air wudhu. Kalau nggak kena air wudhu, ya berarti wudhu saya nggak benar dong, nggak sah. Wudhu nggak sah, otomatis sholat pun nggak sah. Karena mata bagian dari wajah. Wajah harus semua dibasuh. Nah, itu. Tapi kalau dibilang, udah dapat halal, ya iya halal, betul. Nggak ada yang bilang nggak.
Nah, kayak gitu. Sama dengan kalian nanti memilih maskara. Halal, iya betul halal. Maskara bagus dipakai, bagus. Nggak ada masalah. Pastikan ketika kamu memakai maskara, kamu ketika berwudu tidak usah dong lepas maskaranya, tidak usah dibersihin dulu, nggak usah. Pastikan maskara yang kalian beli, ketika kalian nanti mengenainya air dan sebagainya, dia menyerap air. Kalau sudah menyerap air, ya sudah, berarti bisa dipakai untuk berwudu. Tapi kalau dia tidak menyerap air, ya berarti kita akan kesulitan. Kalian harus memastikan bahwa mata kalian sudah terbasuh dengan sempurna. Dan sebagainya lah. Produk-produk kecantikan itu banyak sekali. Kalian harus pintar-pintar memilih. Dan selalu jadi cantik. Ya, gitu sih kira-kira. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin Ada sudah pertanyaan cukup lagi? ya Ibu. Oke, kalau sudah cukup ya sudah. Terima kasih banyak ya anak-anakku. Kalian super hebat. Saya sangat suka kelas ini dengan semua yang ada di sini. Kalian pintar menjawab, pintar bertanya, pintar berargumen, semua ada. Pertahankan terus ya, sampai kelak nanti kalian jadi orang tua yang hebat ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum semua anak-anakku. Waalaikumsalam.